Sobat Sindo, ini ada yang menarik menjadi pemberitaan. Media Israel, Kan News, melaporkan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengirim tentara ke jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau ISF. ISF akan menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama fase 2 gencatan senjata yang dirancang Amerika Serikat. Wah, ini jangan-jangan Israel mencoba membangun narasi baru yang mana informasi ini belum bisa kami konfirmasi melalui Puspen TNI ya. Kapuspen kami sudah menghubungi Kapuspen TNI dan juga menghubungi Kemlu, Kementerian Luar Negeri. Belum ada yang bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Tapi dari media-media yang saya pantau, hanya media Israel yang menekankan berita ini, yang menurunkan berita ini. Bahkan dari sebuah media di Australia menyebutkan bahwa itu tidak benar bahwa Indonesia akan mengirimkan pasukannya ke Gaza. Nah, saya Ika Kesuma sudah bersama pemimpin redaksi Sindo News, Pung Purwanto. Mas Pung, ya. Gimana tanggapannya nih Mas Pung? Ya, ini tentu berita yang mengejutkan. Ya. Makanya ini bukan bermaksud untuk membesarkan berita yang belum terkonfirmasi. Betul. Cuman memang ini perlu diklarifikasi oleh pihak-pihak terkait. Kita angkat di dalam komen. Ya. Jadi, karena ini mengutip media Israel. Iya, mengutip media Israel. Saya ada 2 poin yang saya catat di situ. Yang pertama adalah ternyata bahasanya bukan pasukan perdamaian. Ya. Tapi pasukan apa tadi? International ISISM, International Stabilization Force. Artinya kata kuncinya adalah stabilisasi. Ya. Berarti tidak ada perdamaian di sana. Stabilisasi itu kan tanda kutip ya, kita nggak ngerti seperti apa stabilnya. Betul. Ya. Terus itu yang pertama yang pertama adalah bagaimana kebenaran itu perlu kita uji karena ini media Israel yang merilis dari semua yang saya cari Mas, hanya media Israel. Israel satu. Itu kenapa media Israel begitu antusias memberitakan itu? Ya, itu betul. nanti juga akan jadi bahasan berikutnya. Yang kedua tadi stabilisasi. Ini tim pasukan stabilisasi ini bukan berarti beda dong dengan misi perdamaian kita di Lebanon. Lebanon. Itu ya, jelas kan? Ya. Ini kaitannya untuk yang pertanyaan yang kedua, ini atas nama siapa? Atas nama Board of Peace yang dari Donald Trump atau atas nama resmi dari PBB? Yang dari PBB. Nah, ini beda. Ini 2 hal yang berbeda ya. Kita harus pahami itu. Kalau di Lebanon itu resmi masukan dari PBB. kita wakilnya PBB yang ditaruh di situ karena di situ memang wilayah konflik. Dan kita kayaknya juga tidak langsung di garis depan ya waktu itu. Kalau nggak salah. Bukan karena kita juga harus menjaga keselamatan para pasukan TNI yang akan dikirim ke sana dan tidak menjadi sasaran dari kedua belah pihak. Nah, ini 2 hal yang perlu kita pertanyakan dan kita bahas. Kira-kira nanti seperti apa konfirmasi dari pihak terkait, baik TNI atau Kemlu atau Istana, apakah betul ada rencana untuk mengirim dan kita jadi yang pertama ya? Jadi yang pertama, ya, karena judulnya yang ditulis oleh media Israel itu Indonesia will the first troop. Oke. The first troop. Ini kata-kata yang nanti kita akan ada video yang akan ada video dengarkan. ya. Tapi paling tidak kita pertanyakan dulu, kenapa media Israel yang memunculkan ini dan menyebutkan adalah pasukan yang pertama yang akan datang ke Gaza di antara beberapa negara yang disepakati di situ. Disepakati pada saat PBB itu ya. Nggak, di situ kan ada nama negara Azerbaijan, ada beberapa negara lain ya. Ada beberapa negara lain. Kenapa Indonesia yang pertama? Nah di sini ada Uni Emirat Arab, Mesir, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan ada beberapa negara lainnya. Tapi Indonesia yang disebut yang pertama. Artinya Indonesia penting banget ini bagi media Israel. Atau jangan-jangan memanfaatkan pernyataan yang sebelumnya yang disampaikan oleh Panglima TNI.
Oke. Nah, bahwa Indonesia akan menyiapkan, siap mengirimkan pasukan ke Gaza yang terdiri dari ZENI, pasukan ZENI, oke. dan juga kesehatan. Artinya, Tim kesehatan. Indonesia mengirimkan pasukan ZENI sana bukan untuk perdamaian memang. Oke. Artinya memang disiapkan untuk membangun kembali peradaban infrastruktur dan peradaban hancur. yang ada di sana. Kenapa pasukan ZENI yang Ya, turun sama betul. tim kesehatan? Sama tim kesehatan. Ya, kalau tim dokter udah udah seharusnya memang Ya, ke sana betul. karena masih banyak yang dan luka-luka jumlahnya sakit. pun dari kompi ZENI itu yang akan dikirimkan ya sekitar 8.000 pasukan yang akan dikirimkan. Wih, banyak itu. Banyak. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pun mengatakan akan menyiapkan seorang komandan, Oh, oke. komandan pasukannya Jenderal berbintang 3. Wah. Artinya serius. Nah, Oke. jangan-jangan itu yang akan dimanfaatkan. Tapi Iya. sebelum kita lanjut, kita simak dulu VT yang berikut ini. Ya. Sejumlah media Israel melaporkan Indonesia akan menjadi negara pertama yang mengirim tentara ke jalur Gaza sebagai bagian dari ISF. Dan pasukan ini akan menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama fase kedua gencatan senjata yang dirancang Amerika Serikat. Beberapa bulan sebelumnya Indonesia disebut akan berkontribusi pada ISF bersama sejumlah negara lain. Dan laporan itu menyebutkan pasukan Indonesia kemungkinan tiba di jalur Gaza dalam beberapa minggu. Terima kasih Pak Ketua Komisi 1 Wamen. Pada prinsipnya TNI siap ya, apapun yang dibutuhkan. Kan sekarang masih dalam proses perundingan. Nanti mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah. Sampai sekarang kita banyak sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Secara pastinya menunggu keputusan dari akhir bulan inilah yang akan kita datangkan. Terima kasih. Pak, boleh dijelaskan persiapan itu lebih detail bagaimana, terlebih dalam menghadapi pasukan Hamas nanti yang belum semuanya mau menunjukkan senjata dan warga sipil. Saya kira kita sudah punya pengalaman. Ada Unifil yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana inilah nanti akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya. Dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana, sudah berkali-kali, dan orang-orang inilah nanti akan kita kirim ke sana. Tentunya dia punya pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat kita. Kan masih terus berjalan ya, jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza, nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa, nanti kami siapkan. Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian, jadi berarti si jeni, kesehatan, yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin, tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi nggak ada. Oke. Ya, tadi Wakil Panglima ya, Wakil Ya. Panglima Jenderal Tantio. Jenderal Tantio Budi Revita, kemudian juga ada Kasat Kasat juga Pak menyampaikan. Maruli Simanjuntak menyampaikan bahwa belum ada kepastian. Memang Ya. kita sudah menyiapkan. Oke. Kalaupun dibutuhkan, kita Ya. siap. Ya. Tinggal diberangkatkan. Ya. Artinya ini kayaknya Israel bermain api. Iya, betul. Iya, tadi kayaknya persiapannya mungkin sudah dilakukan oleh tim TNI tadi. Ya. Kita lihat pernyataan Kasat bahkan sudah menyiapkan satu brigade gitu ya. Ya. Bisa ribuan orang lah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia itu siap kalau dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, Dan betul. ketika dunia membutuhkan, ini komitmen dari pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita ikut turut aktif dalam perdamaian dunia. Iya, betul. Nah, itu sangat baik. Toh juga selama ini kita juga aktif di pasukan PBB di berbagai negara konflik ya, yang membutuhkan peran Indonesia. Indonesia cukup dipandang karena kita ini termasuk
statusnya kan negara non-blok yang betul. bisa diterima di semua negara, dan sampai hari ini tetap konsisten di situ. Nah, di samping itu, di samping pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, memang ini peran aktif itu menjadi semacam apa ya, ruhnya bahwa kita itu harus tidak boleh diam melihat konflik di dunia, karena dari awal kan kita juga menolak penjajahan, ya kan, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Itu mungkin rangkaian yang akan menjadi dasar kenapa kita harus ikut kalaupun nanti pasukan kita diminta ke Gaza. Cuman memang pertanyaan kritisnya adalah ini atas mandat siapa? Apakah atas mandatnya Board of Peace, atau nanti Board of Peace ini akan menyampaikan ke PBB, sehingga nanti Dewan Keamanan PBB yang secara resmi akan meminta. Gitu. Akan meminta. Nah, kita belum tahu itu ya. Belum tahu seperti apa itu konsepnya. Karena kan di dalam pembahasan dengan PBB terkait dengan gencatan senjata ini, boleh pasukan dari negara manapun akan masuk membantu sebagai stabilisasi, makanya disebut International Stabilization Force untuk stabilisasi di Gaza, tapi dengan catatan harus persetujuan Israel. Harus persetujuan Israel dan tidak boleh berkomunikasi dengan pemimpin Hamas. Jadi artinya tugasnya benar-benar untuk menjaga gencatan senjata ini berjalan sebagaimana yang diharapkan, yang dibahas pada perbincangan pada saat di PBB waktu itu, di Dewan Keamanan PBB. Artinya kan itu yang menjadi tujuan utama kedatangan pasukan ini. Bukan berbeda tadi Mas Pung sampaikan, kalau kita bandingkan dengan yang di Lebanon gitu ya. Karena itu memang pasukan perdamaian peace troops yang kita kirimkan. Jadi artinya walaupun bukan di garis depan, tapi kita tetap menjaga perdamaian itu tetap berjalan gitu. Nah, kalau ini kan untuk menjaga stabilisasi. Betul. Nah, ini yang ada yang menarik lagi, di saat Israel menggencarkan di medianya, Indonesia akan mengirimkan pasukannya nih Mas Bung. Tadi ada 2 pertanyaan yang mesti dijawab. Yang pertama harus dijawab pemerintah. Tadi kita sudah dengar bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio, kemudian Kasat Jenderal Maruli juga sudah menjawab bahwa kita siap dan standby posisi saat ini, sudah dipersiapkan pasukannya, tinggal menunggu keberangkatan. Ini sudah terjawab. Nah, bentuk yang kedua tadi pertanyaannya, ini atas permintaan siapa? BOPK atau PBB, Dewan Keamanan PBB. Nah, tapi ada kemudian muncul hal yang baru. Di saat media Israel memunculkan berita Indonesia sebagai negara pertama yang mengirimkan pasukannya ke Gaza, Israel juga melakukan serangan ke tepi barat. Yang dikecam bahkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Termasuk yang memimpin BOP, Board of Peace ini, Donald Trump, juga mengecam Israel. Ini maksudnya apa gitu? Memang ini banyak hal yang perlu dicermati dari para jajaran di pemerintahan, agar kehadiran pasukan TNI di Gaza itu tidak dimanfaatkan secara tidak proporsional oleh siapapun. Betul. Oleh siapapun ya, termasuk yang sekarang menyerang tepi barat ya. Ya, betul, menyerang tepi barat. Ini seolah-olah dijadikan legitimasi bahwa karena Gaza sudah stabil karena ada pasukan perdamaian dari Indonesia dan negara lain, terus kemudian dia bebas melakukan serangan ke tempat lain. Gitu. Nah, itu yang kita curigai. Karena tidak selang waktunya yang cuma beberapa jam dari berita pertama bahwa Indonesia adalah Indonesia adalah negara pertama yang mengirimkan pasukannya ke Gaza. Terus tidak lama, selang berapa jam kemudian Israel menyerang tepi barat gitu. Mungkin Israel memainkan psikologis bahwa Palestina tidak mungkin menolak Indonesia lah. Karena Indonesia itu begitu dekat dengan Palestina secara emosional, secara selama ini juga sangat concern, menyuarakan baik pemerintahnya, masyarakatnya itu setuju bahwa kemerdekaan Palestina itu hak gitu. Nah, mungkin dia memanfaatkan itu sehingga mendorong agar pasukan TNI segera ke sana dan dia bisa melakukan hal yang lain. Nah, jangan-jangan karena selama ini yang disampaikan BOP itu hanya untuk Gaza. Ya, betul. Tidak ada BOP untuk tepi barat. Untuk gitu kan? tepi barat. Nah, ini penting dicermati sama para politisi kita ya, terutama para diplomat kita, agar kehadiran pasukan kita itu benar-benar murni untuk menciptakan perdamaian,
menciptakan mengurangi konflik atau bahkan menghilangkan konflik dan fokus kepada restrukturisasi dan rehabilitasi di Gaza. Gaza, betul. Karena Gaza begitu parahnya kerusakan yang terjadi, masyarakatnya juga sekarang juga masih belum mendapatkan kehidupan yang layak. Mungkin itu fokusnya di peran TNI nanti kehadiran ke sana. Nah, sebagai update yang saya baca dari Haaretz ini adalah media yang di Israel. Oke. Itu juga menyebutkan media Palestina melaporkan 3 orang tewas dalam serangan Israel Ya. ke tepi barat. Betul. Artinya udah bukan serangan yang main-main lagi, udah Ya. serius serangan yang dilancarkan oleh Israel ke tepi barat ini. Ya, mereka udah punya rencana, kita nggak ngerti. Ya, Seperti apa rencana mereka, apakah akan melakukan hal yang sama di tepi barat, dan kalaupun itu dilakukan, dunia harus mengecam lagi, ya kan? betul, Bahkan betul. Kita dengar Donald Trump juga mengecam serangan Donald itu kan? Trump mengecam serangan Israel ke tepi barat ini. Artinya ini murni improvisasi dari Israel yang jelas-jelas mencederai upaya semua negara untuk mengupayakan perdamaian di sana. Betul. Jadi ini benar-benar hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum nanti kita benar-benar pasukan kita masuk ke sana. Karena di sana ini wilayah perang aktif ya. Wilayah perang aktif yang sangat sensitif secara geopolitik. Dan jangan sampai pasukan kita jadi terlibat berperang. Betul. Itu yang patut dijaga dan benar-benar kita mengerti medan di sana seperti apa. Bukan hanya medan secara fisik tapi juga bagaimana suasana kebatinan di sana ketika masyarakat sedang berupaya untuk hidup normal, kemudian ancaman serangan, bahkan kemarin kan Gaza juga sempat diserang juga. Iya, Gaza sempat diserang di tengah gencatan rudal. senjata ini, Rudal. Bayangkan kalau nanti ya mohon, ya kita tidak berharap ada itu kejadian. Kalau ada pasukan TNI yang mungkin secara pasif terlibat dalam di situ kan juga akan menjadi isu besar lagi gitu. Betul. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa fungsinya di sana seperti apa pasukan TNI. Mudah-mudahan juga bisa menjalankan tugas murni untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Gaza. Gitu. Ya, Sobat Sindo, sebagai ini saya bacakan informasinya ya bahwa Donald Trump tidak mendukung rencana aneksasi penuh wilayah di aneksasi penuh di wilayah tepi barat ini karena Trump mengecam langkah yang dilakukan oleh Israel, yaitu serangan Israel ke tepi barat ini, itu berpotensi memicu aneksasi de facto dan memperburuk konflik kawasan. Ya, Artinya, apa yang telah menjadi pembahasan baik oleh Dewan Keamanan PBB, kemudian Trump membentuk Board of Peace, Ya. Badan Perdamaian Dunia, dan itu sama-sama tujuannya sama, hampir mirip dengan kesepakatannya dengan Dewan Keamanan PBB, tapi tampaknya Israel melanggar. Ini yang jangan sampai terjadi sehingga akan memperburuk konflik di kawasan. ya, Karena negara-negara lain yang ada di sekitar di kawasan itu tentu saja juga akan marah karena setidaknya ada 7 negara ya selain Amerika Serikat dan Indonesia, setidaknya ada 5 negara lain yang juga mengecam serangan Israel ke tepi barat itu. termasuk Indonesia kan? Termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Nah, ini ini kadang-kadang kita sampai bingung mau berkata apa lagi untuk langkah-langkah yang diambil oleh Israel gitu ya, atau atas perintah Perdana Menteri Israel Netanyahu, Ya, mungkin gini ya. Benjamin Netanyahu gitu. Kemarin Presiden Prabowo cukup baik, Ya. mau mendengar dari berbagai stakeholder terkait dengan keputusan masuk BOP, memanggil mantan-mantan Menteri Luar Negeri, Memanggil tokoh para agama. tokoh ulama. Nah, ini keputusan penting juga menurut saya, sebelum benar-benar mengirimkan pasukan ke sana, bisa untuk kembali berdialog dengan berbagai pihak, Ya. termasuk mungkin perwakilan Palestina yang ada di sini atau para diplomat yang punya pengalaman, para senior yang punya pengalaman untuk mengatasi konflik di Timur Tengah, bisa jadi diajak berdialog lagi untuk memutuskan, karena ini sangat sensitif zona ini zona perang aktif gitu, dan kalau itu terjadi ada kecelakaan kecil itu bisa menjadi insiden yang sangat besar gitu. Ya. Bahkan kalau nanti ada satu
anggota TNI yang terluka pun akan macam-macam ini. Oh ini karena anggota Iya. TNI itu bukan hanya sekedar membawa nama Indonesia, tapi Betul. perwakilan dunia. Perwakilan Artinya ini dunia. benar-benar diperhitungkan dengan matang. Saya yakin juga TNI memiliki kemampuan yang sangat layak karena kita juga berkali-kali diminta PBB untuk ikut mendamaikan di negara-negara yang berkonflik. Ini bukti bahwa kita dipercaya. Betul. Jadi bukan soal kapasitas kemampuan tentara kita, tapi bagaimana membaca situasi di wilayah Gaza. Yang tentu bagi sebagian orang juga Gaza ini kan yang di permukaan ada yang di atas tanah, ada yang di bawah tanah gitu kan. Betul. Ini juga perlu dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai kita nanti justru kehadiran yang baik malah menjadi dimanfaatkan orang lain atau kita menjadi korban dari situasi politik yang tidak menghendaki adanya stabilitas di Gaza atau di tempat lain gitu. Ini Ini pelik memang. pelik Tidak mudah, memang, ya. tidak mudah diputuskan, kita paham. Makanya hati-hati itu penting karena ini masalah yang sangat sensitif bagi Indonesia, bagi dunia bahkan, bagi bagaimana yang jelas adalah kita harus berpegang teguh bahwa kita cinta perdamaian dan mendukung kemerdekaan dimanapun. Dan sebelum mengambil keputusan, mungkin ada baiknya pemerintah kembali mengumpulkan Ya, tokoh-tokoh ini. Itu persis Ya. itu usulan Presiden, Nah. presiden atau pemerintah dari melalui Kementerian Luar Negeri Betul. mengumpulkan kembali tokoh-tokoh kita, baik ulama, kemudian mantan Menlu atau Iya. diplomat kita, baik yang aktif atau Oke. yang sudah purna pun dikumpulkan kembali Untuk apa lebih mendapat mencari solusinya yang terbaik. perspektif yang agak lebih lengkap. Ya. Bahkan kalau perlu kita mengajak dialog mitra-mitra di ASEAN. Betul. Bagaimana ini karena ini atas nama ASEAN juga, negara Indonesia dan negara terbesar di ASEAN. Kalau mungkin dialog dengan ketua ASEAN sekarang Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga penting juga bicara gimana sebaiknya advice dari mereka kita dengarkan sampai kita menemukan keputusan yang paling tepat untuk TNI kita hadir di Gaza. Jadi artinya tidak hanya keputusan Indonesia, tapi Betul. juga keputusan regional, ya, Regional, kawasan Ya. Asia Tenggara juga berpengaruh. Perlu. Nah, mungkin Sobat Ada. Sido punya pandangan yang lain. Nah, silakan. Ya, silakan memberikan komentarnya ya di untuk The Comment. kebaikan TNI kita. Ya, Ya. terutama untuk kebaikan TNI kita dan jangan sampai TNI kita malah terjerumus Di dalam konflik yang baru. di dalam konflik yang baru. Ya. Saya Ika Kesuma, Saya Pung Purwanto. sampai jumpa Sampai di The ketemu Comment lagi. berikutnya.